kita telah ditebus dari dosa. Bahagia hati kita senantiasa. Tuhan Yesus telah hapus dosa kita. Kita bersorak haleluya, kita bahagia hosana bersama Yesus di surga. Sekarang bahagia haleluya, kita semua hosana di dalam Yesus, surga milik kita. Mari saya ajak anak-anak kami untuk membuka firman Tuhan. Kita ambil dari Lukas pasal yang keempat. Kita melihat dari kitab Lukas, Injil Lukas, bagaimana kasih Allah itu ditunjukkan. Ya, kita tahu bahwa kasih Allah itu ditunjukkan di dalam diri Yesus Kristus. Sekali lagi, kasih Allah itu ditunjukkan di dalam diri Yesus Kristus. Nah, ini khusus, ini istimewa. Ya, kasih Allah bisa secara umum itu kepada manusia itu melalui alam semesta. Betul? Ya. Kasih Allah kepada manusia itu melalui ciptaan. Ya, semua orang juga bisa merasakannya, kan begitu ya? Saudara pasti sudah merasakan kasih Allah dari ciptaan Tuhan ini. Kita bisa menikmati buah-buahan, kita bisa menikmati tumbuh-tumbuhan, ya, hewan-hewan, bahkan udara segar yang setiap pagi kita bisa nikmati. Setiap detik kita bisa hirup udara. Nah, itu sebabnya kita sangat bersyukur. Tapi lebih daripada itu, kita akan melihat bagaimana kasih Allah secara khusus, istimewa. Ya, kasih yang besar kepada bangsa Israel. Allah pernah menyatakan dirinya, menunjukkan kasihnya. Nah, hari ini kepada kita Tuhan mau tunjukkan kasihnya itu. Yang saya katakan, kasih Allah itu ditunjukkan di dalam Yesus Kristus, melalui pribadi Yesus Kristus. Kita sudah mendengar dari pasal yang keempat, yang kemarin kita baca ayat yang ke-16, bagaimana Yesus mengatakan bahwa itu digenapi tentang kasih Allah yang membawa kabar baik, kasih Allah yang memberitakan pembebasan, yang memberitakan penglihatan, yang memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan itu digenapi karena ada Yesus Kristus di situ. Maka saya percaya melalui Yesus Kristus, kasih Allah yang besar itu ditunjukkannya kepada kita. Di tengah-tengah COVID sekarang ini pun, kasih Allah itu ditunjukkannya. Nah, mari kita lihat satu contoh dalam Alkitab. Itu dari ayat yang ke-31. Lukas pasal 4 ayat 31, di mana Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Ini satu contoh ya, di Kapernaum. Kapernaum satu kota di Israel. Itu di bagian utara. Itu dekat dengan Nazaret gitu ya. Kalau kita pernah membaca, melihat petanya, ini di daerah Galilea. Baik, mari kita lihat ayat 31. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras. Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya.
Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, alangkah hebatnya perkataan ini. Sebab dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat, dan mereka pun keluar. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kita baca ulang ayat 37 yang terakhir. 1, 2, 3. Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, apakah anak-anak kami sudah pernah mendengar tentang kabar Tuhan Yesus atau Yesus Kristus? Wah, pada waktu itu di Kapernaum, kota besar, itu terdengar kabar di mana-mana tentang Yesus. Makanya hari ini jikalau kita belum pernah mendengar tentang Yesus, nah ini saatnya kita bisa mendengar kabar itu. Tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Saya bersyukur sejak SMA saya sudah mendengar kabar tentang Yesus. Sudah lebih 20 tahun yang lalu. Ya mungkin sudah hampir 30 tahun. Saya mendengar kabar itu dan saya percaya hari ini kabar itu juga perlu kita dengar. Mengapa? Karena kabar itu adalah kabar baik. Kabar itu adalah tentang kasih Allah kepada manusia. Jadi di mana kita mendengar tentang Yesus, tentang Kristus, itu berbicara tentang kasih Allah kepada manusia. Tentu kepada saudara dan kepada saya juga. Nah, ada satu pengalaman yang dicatat di dalam kitab Injil ini, yaitu bagaimana Tuhan Yesus datang atau pergi ke Kapernaum. Ya, kota Kapernaum. Itu di daerah Galilea. Israel itu memiliki kota provinsi yang namanya Galilea. Lalu Yesus mengajar di sana. Di rumah-rumah ibadat pada hari Sabat ia mengajar. Ya seperti guru-guru di sekolah, Yesus mengajar. Bagaimana kalau kita mengharapkan hari ini Yesus datang dan mengajar kita? Wow, guru paling hebat. Bagaimana pada waktu itu Yesus mengajar di rumah-rumah ibadat? Mari kita lihat. Ya, satu dikatakan mereka takjub mendengar pengajarannya. Wah, semua orang yang mendengar pengajaran Yesus itu takjub, salut, begitu ya. Jadi kalau hari ini kita mendengar pengajaran tentang Tuhan Yesus, harusnya kita takjub, kita salut itu loh. Makanya itu kami rindu supaya anak-anak kami itu mendengar pengajaran tentang Yesus. Supaya kita juga takjub dan kita juga salut melihat, mendengar pengajaran Yesus. Mengapa dengan pengajaran Yesus orang begitu takjub? Belum lagi melihat wajahnya, saudara ya. Pasti kita semua rindu ingin melihat wajah Tuhan Yesus. Wajahnya pada waktu dia jadi manusia di dunia ini, itu digambarkan dalam beberapa video, beberapa gambar yang dahulu kita lihat. Itu saja sudah banyak orang ingin melihatnya lebih dekat lagi. Bagaimana jika kita melihat wajah yang sesungguhnya pada hari ini? Apakah ada kerinduan kita untuk melihat wajah Tuhan Yesus? Ingat, Yesus akan datang yang kedua kali. Tapi ini nanti, pada waktu itu kita semua akan kagum kepadanya. Kita akan betul-betul hormat dan merasa tidak layak untuk melihat dia. Tapi ada dua hal pada waktu dia datang yang kedua kali. Satu, orang akan mati karena mereka tidak percaya, karena mereka tidak bertobat. Siapa yang tahan melihat wajah Allah? Tetapi yang kedua, orang yang melihat dia akan kagum dan sangat-sangat bahagia. Karena mereka sudah percaya dan diselamatkan, mereka sudah beroleh hidup yang kekal.
Nah ini akhirnya ya, saya mau sampaikan dulu di ending ini. Ya. Jadi pada akhirnya nanti orang akan betul-betul takjub melihat Yesus. Karena mereka sudah percaya, mereka sudah diselamatkan, ya mereka akan dimuliakan. Nah sekarang kita kembali ke bagian ini. Mereka takjub mendengar pengajaran Yesus. Pengajarannya saja orang sudah begitu takjub. Dalam firman Tuhan, ada banyak cara kita untuk bisa mengalami kasih Allah. Yang pertama dari pengajarannya. Kita lihat pengajaran itu penuh kasih dan juga penuh kuasa. Lalu dari perbuatannya. Lalu dari karyanya. Ini semua akan digambarkan, dipertunjukkan di dalam Alkitab. Maka itu kita selalu ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan. Supaya kita bisa merasakan kasih Allah. Nah di dalam hal ini kita melihat dulu satu hal yang dilihat oleh orang-orang pada waktu itu. Mereka takjub kepada pengajaran Yesus. Mereka melihat bahwa perkataannya itu penuh kuasa. Pengajaran itu berarti perkataan. Yesus perkataannya itu penuh kuasa. Jadi guru-guru yang mengajar pada waktu itu tidak seperti Yesus. Ya, guru-guru pada waktu itu mengajar tapi biasa-biasa saja. Mungkin juga tidak ada kuasanya. Tapi kali ini dibedakan bahwa pengajaran Yesus itu dikatakan penuh kuasa. Hari ini kita melihat tentang Allah. Yesus itu dikatakan penuh kuasa dalam pengajarannya. Maka itu kita tidak heran. Hari ini kita tidak heran. Siapapun yang mengikuti Yesus, yang percaya Yesus akan diberikan kuasa. Karena ia penuh kuasa. Jadi anak-anak kami kalau mau ikut Yesus, percaya Yesus akan diberikan kuasa itu. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Wow, luar biasa. Apakah anak-anak kami mau menjadi murid Tuhan Yesus? Akan diberikan kuasa itu. Tapi satu hal yang paling penting, kuasa itu adalah yang dicatat oleh Yohanes sendiri. Yohanes 1 ayat 12 berkata, tetapi siapa yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Wah ini. Jadi kalau hari ini anak-anak kami mau percaya Tuhan Yesus, maka akan diberikan Tuhan kuasa itu. Sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Kita diberikan satu keberanian, keyakinan. Kita diberikan satu kekuatan untuk menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita bisa menang. Kita bisa semakin berani. Kita semakin yakin tentang kehidupan kita dan tujuan hidup kita. Nah ini artinya. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya itu penuh kuasa. Inilah yang ditunjukkan kepada kita. Apakah anak-anak kami sudah pernah melihat kuasa Yesus? Sudah pernah mengalami kuasa dari Yesus? Bahasa sekarang mungkin apa itu? Mujizat. Apakah anak-anak kami sudah pernah mengalami mujizat dari Tuhan Yesus? Kalau belum, bagaimana mungkin anak-anak kami bisa berkata, aku sudah dikasihi Tuhan? Bagaimana kita bisa berkata, kasih Tuhan besar kepada aku? Kalau kita belum pernah mengalami kuasanya itu. Belum pernah kita lihat. Cuma cerita orang. Ya cerita orang ya siapa juga bisa. Sekarang kita sendiri pernah nggak mengalami itu? Yang buta melihat. Yang tuli bisa mendengar. Yang diikat kuasa kegelapan dibebaskan. Yang takut Tuhan hiburkan. Tuhan berikan semangat. Pernah enggak kita alami? Pernah enggak kita lihat itu? Ini semua orang takjub loh. Mereka takjub. Jangan nanti kita takjub tapi kita enggak pernah mengalaminya. Iman itu kita melihat ada perbuatan Allah, ada kuasa Allah dinyatakan. Itu baru iman. Aku dan Allah di situ. Dalam hal apa?
Silahkan ceritakan, nanti ada waktu kita sharing, boleh diceritakan. Ya. Jadi bagaimana kuasa Allah itu dinyatakan? Ini bentuk kasih Allah. Saya kasih tahu, segala mujizat dalam Alkitab menggambarkan kuasa Allah itu ada tujuannya adalah menunjukkan bahwa Ia mengasihi kita sekalian. Itu bentuk kasih Allah. Allah bukan pamer kuasa, bukan. Itu menunjukkan Dia sangat mengasihi kita. Yang kadang-kadang Ia harus tunjukkan kuasanya. Contoh kita lihat di dalam bagian ini. Ayat 33, di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan. Coba. Ada orang di rumah ibadat itu kerasukan setan. Ngeri ya? Di rumah ibadat pula itu, di gereja pula itu ada orang kerasukan setan. Kalau di kuburan kerasukan setan mungkin wajar. Ya. Kalau di permainan kuda kepang itu orang kerasukan, ya wajar. Memang di situ tempatnya, tapi ini kan di rumah ibadat. Di situ dikatakan ada seorang yang kerasukan setan. Hati-hati kita hari ini. Di rumah ibadat sebenarnya banyak setannya. Karena di rumah ibadat mereka tidak lagi mengenal Tuhan. Mereka tidak lagi punya iman. Mereka bukan lagi mencari Tuhan di sana. Kita melihat bagaimana kasus ini. Setan itu dikatakan berteriak dengan suara keras. Jadi setan bisa berteriak ya. Jadi siapa yang teriak-teriak hari ini jangan-jangan pengaruh setan. Jangan-jangan dia dikuasai oleh setan. Setan selalu biasanya cari sensasi. Dia teriak-teriak. Setan punya kuasa besar. Saya katakan setan punya kuasa besar. Makanya banyak orang mengikuti setan. Setan itu adalah satu kuasa yang besar. Di dunia ini dikatakan ada dua kuasa besar. Kuasa Allah atau kuasa setan. Kuasa terang atau kuasa gelap. Sekarang setan sudah masuk ke rumah ibadat. Dan ia berteriak-teriak di situ. Orang beribadat itu dengan tenang, teduh, beribadah, dengar firman Tuhan. Tapi dia sebaliknya. Dia teriak-teriak dengan suara keras. Kalau kita beribadah hari ini, perhatikan itu. Kalau ada orang di rumah ibadat enggak lagi dengar firman Tuhan, enggak lagi teduh hatinya, mereka teriak-teriak, mereka ribut, mereka sibuk, jangan-jangan sudah pengaruh setan ini. Apa yang terjadi? Setan itu teriak-teriak, dikatanya, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Wah, rupanya setan kenal iblis ya. Apa setan kenal Tuhan? Ya. Iblis, setan itu adalah bersaudara. Ya. Setan adalah roh yang memberontak. Iblis atau setan ini berkeliaran di dunia ini karena sudah diusir dari surga. Malaikat pemberontak ini diusir. Sehingga betul kalau setan ini kenal siapa Yesus. Dia katakan Yesus adalah yang kudus dari Allah. Aku tahu siapa engkau. Hei engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah, satu-satunya Allah, begitu ya. Aku tahu siapa engkau. Dulu pernah engkau usir kami. Dulu engkau pernah taklukkan kami. Tapi kali ini engkau datang lagi. Apakah kamu mau membinasakan kami lagi? Ingat, ini setannya ini sebenarnya sudah tahu, tapi dia bikin keributan. Setan punya kuasa, iblis punya kuasa. Maka banyak orang menyembah kepadanya, banyak orang mengikutinya. Tapi pada waktu itu hal yang berbeda terjadi. Ayat 35. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Hanya Yesus yang berani menghardik setan. Hanya Yesus yang berani mengusir setan. Hanya Yesus yang dapat mengalahkan setan. Karena sebelumnya pun sudah pernah ditaklukkan. Inilah makanya
Mengapa Yesus menggunakan kuasa di sini? Karena setan itu berkuasa, maka dia harus ditaklukkan dengan kuasa. Waktu pengajaran Yesus penuh kuasa itu dilihat, oh, pengajaran Yesus ini ternyata membuat setan takluk, membuat setan takut, membuat setan tidak berani lagi tinggal di situ. Jadi kalau ada Tuhan Yesus di dalam hati kita, di dalam gereja kita, setan tidak mau di situ. Ya, setan tidak akan berani mengganggu di situ. Maka itu kita perlu kehadiran Yesus dalam kehidupan kita, supaya kita merasakan betapa besarnya kasih itu. Kalau tidak, kita tidak merasakan kasih Allah yang besar itu. Kalau di situ ada setan, jangan harap ada kasih. Yang ada kebencian, yang ada kemarahan, yang ada pertengkaran. Karena pada awalnya iblis tidak punya kasih. Mereka memberontak. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Itu gambaran daripada iblis. Yesus katakan, iblis ini bukan membawa kehidupan, tapi membawa kematian. Nah, kalau ada Tuhan Yesus, maka iblis tidak akan berani berbuat. Yesus berkata, diam, keluarlah. Kalau kamu tadi ribut, diam. Sekarang kamu keluar. Tuhan perintahkan. Ini menggambarkan kuasa Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada kuasa iblis. Kuasa Tuhan Yesus jauh lebih besar daripada kuasa setan. Kalau setan belum diusir, kalau setan belum dikalahkan, iblis belum pergi, saudara-saudara, kita tidak pernah merasakan kasih Allah. Kita nggak pernah merasakan Allah itu baik kepada kita. Kita nggak pernah merasakan Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya dalam pelayanan Yesus ini yang pertama dia selesaikan. Dia melawan kuasa iblis, dia melawan setan itu. Supaya saudara dan saya, anak-anak kami semuanya bisa merasakan kasih Allah. Oke? Inilah kasih Allah. Di tengah-tengah situasi yang sulit pada waktu itu, di rumah ibadat ada orang kerasukan setan. Yesus hadir dan memberikan kelepasan. Hari ini pun mungkin di tengah-tengah situasi COVID saat ini, kita mungkin takut. Kita nggak bisa lagi merasakan kasih Allah. Kita justru sebaliknya merasakan Allah itu jauh. Allah tidak peduli. Allah entah di mana. Karena ada kuasa kegelapan di situ. Ada COVID yang membuat hari ini kita merasa Allah tidak mengasihi kita. Padahal firman Tuhan katakan, Ia datang ke Kapernaum ini menunjukkan kasih Allah ya. Dia pergi ke Nazaret menunjukkan kasih Allah. Dia pergi ke Kapernaum menunjukkan kasih Allah. Dia pergi ke dunia ini itu untuk menunjukkan kasih Allah. Bahkan dia datang kepada saudara-saudara anak-anak kami untuk menunjukkan kasih Allah. Maka apa yang terjadi? Setelah Tuhan berkata diam, keluarlah daripadanya, setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Setan nggak bisa lagi berbuat kalau sudah ada Tuhan Yesus. Sama sekali tidak menyakitinya. Setan pun nggak berani menyakiti orang itu. Karena perintah Yesus, kuasa Yesus lebih besar ya. Hari ini kita melihat ada satu kasih Allah ditunjukkan. Bagaimana kuasa itu ditunjukkan supaya orang bisa melihat, orang bisa menyaksikan, mengalami kasih Allah itu. Kasih yang dicurahkan dari surga. Hari ini semua orang bisa melihatnya. Maka tadi dikatakan ayat yang ke-36, dan semua orang takjub, lalu berkata seorang kepada yang lain. Jadi mereka takjub, mereka salut, kagum. Roh-roh jahat pergi, roh jahat keluar. Alangkah hebatnya perkataan ini. Tuhan Yesus Kristus begitu hebat dan luar biasa. Perkataannya saja sudah sangat terlihat bagaimana besarnya kuasa itu. Dengan berkata-kata Yesus mengusir setan ini. Orang semuanya takjub. 37 tadi kita baca. Tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Ya tentunya kepada kita hari ini juga tersebar. Sampai kepada kita hari ini. Makanya kalau anak-anak kami belum pernah dengar kabar tentang Tuhan Yesus, ya ikuti acara ini. Dengar. Di sini ada kabar tentang Yesus. Orang semua akan takjub. Ini kasih Allah ditunjukkan. Kasih Allah itu
Allah mau tunjukkan kepada semua orang di dunia ini. Mungkin pada waktu itu hanya kepada orang Nazaret, pada waktu itu hanya kepada orang Kapernaum, mungkin pada waktu itu hanya kepada orang Yerusalem. Tapi hari ini Tuhan menunjukkan kepada kita sekalian. Kasih Allah itu ditunjukkan melalui kuasa Yesus. Bagaimana dengan pengajarannya nampak kuasa itu. Setan, iblis pun takut. Hari ini kita nggak perlu khawatir dengan COVID ini. Yesus kalau ada di situ, tidak ada yang bisa menyakiti kita. Tidak ada yang bisa menyakiti kita. Ada Tuhan yang akan menjaga kita. Ada Tuhan yang menyelamatkan kita. Ya, saya kira inilah kasih Allah yang ditujukan kepada kita melalui firman Tuhan ini. Kiranya anak-anak kami semuanya bisa merasakan, mengalami kasih Allah ini. Apakah melalui kuasa Tuhan dinyatakan? Oke, nggak apa-apa, mujizat Tuhan. Tapi inilah Allah mau tunjukkan bahwa Allah mengasihi anak-anak kami sekalian. Baik, nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan, atau ingin mau berbagi juga boleh, nanti hubungi kami ya. Nanti akan kami sampaikan nomornya yang bisa dihubungi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar hari ini. Bahwa Tuhan mengasihi kami. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mengasihi semua orang. Pada waktu itu Tuhan mengasihi orang-orang di Nazaret, orang-orang yang di Kapernaum. Kami rindu hari ini Tuhan mengasihi kami yang ada di sini, dimanapun kami berada saat ini. Sekarang Tuhan ingin menunjukkan lewat firman Tuhan, lewat kuasa Tuhan, kami percaya Tuhan mengasihi kami. Berkati kami semuanya ya Tuhan. Biarlah kami semakin mengenal Tuhan dan semakin percaya, sehingga kami kagum, takjub kepada Tuhan. Kami memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik. Kau siapa yang pimpin hari